Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan kegawat daruratan pada kasus trauma. Kasus yang pertama yang kita bahas adalah trauma kepala. Trauma kepala dalam hal ini adalah cedera kepala adalah kondisi atau keadaan atau gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai perdarahan interstisial dalam substansi otak tanpa terputusnya kontinuitas otak. Tanda dan gejalanya seperti nyeri yang menetap atau setempat, kemudian bengkak pada sekitar fraktur sampai fraktur kubakranial, kemudian fraktur pada dasar tengkorak seperti hemorasis dari hidung, kemudian terjadi perdarahan dari faring atau telinga, darah terlihat di bawah konjungtiva, kemudian memar di atas mastoid, kemudian ada otore pada cerebrospiral atau cairan cerebrospiral keluar dari telinga, minore cerebrospiral atau cairan keluar dari hidung. Terjadi laserasi atau kontusi otak, ditandai oleh cairan spinal berdarah, penurunan kesadaran, pusing atau berkunang-kunang, peningkatan tekanan intrakranial, ditandai dengan muntah, kemudian dilatasi dan fiksasi pupil atau paralisis ekstremitas, peningkatan tekanan darah, penurunan frekuensi nadi, dan peningkatan pernafasan. Jenis-jenis cedera kepala menurut penyebabnya dibagi menjadi 3. Ada trauma tumpul, ada trauma tajam, ada kop atau kontrakop. Kemudian menurut berat ringannya trauma, cedera kepala ada cedera kepala ringan, ada cedera kepala sedang, ada cedera kepala berat. Berdasarkan klasifikasi cedera kepala seperti scalp wound atau trauma kulit kepala, fraktur tengkorak, kemudian commotion cerebri atau gegar otak, contusio cerebri, perdarahan intrakranial. Diagnosa keperawatan yang sering terjadi adalah jalan nafas tidak efektif, gangguan sirkulasi spontan, perfusi periferi tidak efektif, nyeri akut, dan gangguan mobilitas fisik. Kasus selanjutnya adalah multiple trauma. Multiple trauma terjadi ketika mengalami cedera lebih dari satu secara simultan. Contohnya adalah fraktur, laserasi, kerusakan organ dalam seperti ginjal, hepar, pankreas, dan lain sebagainya. Sering terjadi pada kasus kecelakaan mobil, jatuh, atau mungkin crash injury. Prinsip penanganan sebagaimana penanganan gawat darurat yaitu menggunakan survei primer. A. Airway, B. Breathing, C. Circulation dan kontrol perdarahan, D. Disability, kemudian cek KCS, tanda lateralisasi dan exposure. Surveinya itu. Kemudian kasus selanjutnya adalah trauma tulang belakang. Trauma tulang belakang merupakan kondisi di mana terjadi kerusakan atau luka pada syaraf yang terletak di saluran atau kanal tulang belakang. Prinsip penanganannya sama dengan menggunakan survei primer, ada airway, kemudian ada spine control, ada breathing, circulation, kontrol perdarahan, kemudian untuk mencegah terjadi disability, cek pada GCS, tanda lateralisasi, dan eksposurnya, paparannya. Selanjutnya adalah kasus manajemen tekanan intrakranial. Tekanan intrakranial didefinisikan sebagai tekanan dalam rongga kranial dan biasanya diukur sebagai tekanan dalam ventrikel lateral otak. Penata laksanaannya adalah posisikan klien terlentang dengan posisi kepala lebih tinggi, 30 derajat jika tidak ada kontraindikasi. Hindari rotasi dan fleksi pada leher, karena dapat menghambat venous return dan meningkatkan TIK. Lakukan sectioning untuk mencegah penumpukan sekret dan CO2 yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Beri oksigen yang cukup sebelum, antara, dan sesudah melakukan sectioning. Hindari suction, nasal,
jika terdapat drainase nasal. Karena drainase nasal mengindikasikan robekan di dural, sehingga beresiko terjadinya meningitis. Lakukan pemasangan infus. Selanjutnya adalah kasus pneumotorak. Kondisi paru yang kolap atau mengempis, udara memasuki ruangan antara paru-paru dan lapisan pleura yang menyelimuti organ tersebut. Terjadi karena cedera pada dinding dada atau ruptur pada jaringan paru, sehingga mengakibatkan paru-paru kolaps karena perubahan tekanan udara pada paru-paru sehingga menekan paru-paru. Gejala lain yang mungkin termasuk adalah rasa nyeri persisten di dada, sesak nafas atau dyspnea, keluar dengan keringat dingin, sensasi tertarik di dada, kemudian membiru atau sianosis, takikardi berat, denyut jantung cepat. Tindakannya adalah tindakan dekompresi segera atau needle thoracostomy. Pengobatan pneumotorak adalah drainase udara, pemasangan chest tube, kemudian pleurodesis mengiritasi ruang pleura sehingga pleura akan menempel pada dinding paru dan akhirnya udara tidak berkumpul. Operasi seperti torakotomi, torakoskopi, dan lobektomi. Kasus selanjutnya adalah flared chest. Adalah kondisi medis yang mengancam jiwa yang terjadi ketika segmen tulang rusuk patah karena trauma dan terlepas dari sisi dinding dada. Dua gejala flared chest adalah nyeri dada dan sesak nafas. Kondisi ditandai dengan pernafasan paradoksal, nafas cepat, nyeri, disertai pneumotorak, hematotorak, kontusio paru, dan sering dengan distres pernafasan. Tindakannya adalah pemasangan chest tube, analgesik, kemungkinan intubasi dengan ventilasi mekanik. Selanjutnya adalah kasus tamponade jantung. Tamponade jantung merupakan suatu kondisi gawat darurat di mana terdapat cairan atau darah pada ruang antara otot jantung dengan selaput pembungkus jantung atau perikardium. Gejala tamponade jantung adalah beberapa seperti hipotensi atau tekanan darah rendah, nyeri dada yang menyebar hingga leher, bau, punggung, atau perut, sesak nafas, cemas dan gelisah, jantung berdebar-debar, lemas dan pucat, rasa tidak nyaman yang timbul saat duduk atau condong ke depan, pusing, pingsan atau kehilangan kesadaran, pembengkakan pada tungkai atau perut. Tindakannya adalah perikardiostomi. Kasus selanjutnya adalah fraktur. Fraktur adalah hilangnya kontinuitas tulang atau tulang rawan, baik yang bersifat total maupun sebagian. Tanda dan gejala fraktur seperti nyeri, tidak dapat menggunakan anggota gerak yang terjadi fraktur, deformitas karena ada pergeseran fragmen tulang yang patah, ekstremitas memendek, gravitasi akibat gesekan antara fragmen satu dengan yang lain, pembengkakan atau perubahan warna lokal yang terjadi sebagai akibat trauma dari perdarahan yang mengikuti fraktur. Nah, jenis fraktur itu berdasarkan hubungan dengan dunia luar, ada fraktur tertutup atau close fraktur. Bila tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar, atau dinamakan dengan fraktur bersih karena kulit masih utuh tanpa komplikasi. Fraktur terbuka atau open fraktur atau compound fraktur. Bila terdapat hubungan antara hubungan fragmen tulang dengan dunia luar karena adanya perlukaan pada kulit. Nah, berdasarkan bentuk garis patahnya dan hubungannya dengan mekanisme trauma, maka fraktur dibagi beberapa hal. Di antaranya adalah fraktur transversal. Adalah fraktur yang garis patahnya tegak lurus. Terdapat sumbu panjang tulang. Patah fraktur semacam ini, segmen tulang yang patah direposisi atau direduksi kembali ke tempatnya semula. Maka segmen-segmen tersebut akan stabil dan biasanya mudah dikontrol dengan gips. Kemudian ada fraktur oblik atau fraktur yang arah garis patahnya membentuk sudut terhadap sumbu tulang dan merupakan akibat trauma angulasi juga. Kemudian ada fraktur spiral
adalah fraktur yang arah garis patahnya berbentuk spiral yang disebabkan karena trauma rotasi. Kemudian ada fraktur comminuted. Ada fraktur comminuted adalah fraktur di mana tulang pecahnya menjadi fragmen. Kemudian ada fraktur greenstick. Ada fraktur di mana satu sisi tulang patah sedangkan sisi lain bengkok. Ada fraktur linier. Ada fraktur di mana bentuknya membentuk garis atas ke bawah di bagian tengah. Nah, jenis-jenis fraktur gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah gambaran transversal. Kemudian gambaran terkait dengan linear. Kemudian adalah oblique, oblique displaced. Ada gambaran spiral. Kemudian ada gambaran greenstick. Ada gambaran comminuted. Ini gambarannya seperti ini. Ini adalah gambaran fraktur. Prinsip penanganannya adalah sama sebagaimana penanganan gawat darurat dengan survei primer, airway, breathing, circulation, disability, dan expulsion. Diagnosa yang kemungkinan terjadi pada fraktur adalah nyeri, gangguan mobilitas fisik, risiko shock, integritas kulit terganggu, atau risiko infeksi. Kasus selanjutnya adalah compartment syndrome. Compartment syndrome adalah merupakan kondisi yang terjadi akibat meningkatnya tekanan di dalam kompartemen otot, sehingga dapat mengakibatkan cedera di dalam kompartemen otot yang meliputi jaringan otot sendiri, pembuluh darah, dan syaraf. Terdapat dua jenis sindrom kompartemen yang terjadi, adalah sindrom kompartemen akut dan sindrom kompartemen kronis. Sindrom kompartemen akut itu kondisi yang terjadi secara mendadak, khususnya setelah mengalami cedera atau patah tulang. Sedangkan sindroma kompartemen kronis atau exertional, kondisi yang terjadi dikarenakan olahraga, kemudian terutama olahraga yang mengakibatkan gerakan berulang seperti bersepeda atau berlari, dapat mereda dalam beberapa hari saat setelah olahraga dihentikan. Penyebabnya adalah patah tulang, luka tembak, luka tusuk, luka bakar, gigitan ular, perdarahan, komplikasi, operasi pembuluh darah, atau perban yang dibebat terlalu ketat dapat menjadi pemicunya. Selain itu, olahraga berlebih juga menjadi salah satu penyebabnya. Gejalanya adalah nyeri hebat, khususnya pada saat otot digerakkan, rasa penuh pada otot dan nyeri bila ditekan, otot berbengkak, kesemutan, rasa seperti terbakar, kram otot saat olahraga, warna kulit di sekitarnya terlihat pucat, otot terasa lemas dan mati rasa. Diagnosis sindrom kompartemen dilakukan dengan menggunakan tes pengukuran tekanan, juga dilakukan dengan memasukkan jarum yang dilengkapi dengan alat pengukur di titik luka untuk melihat tingkat tekanan pada kompartemen. Jika diperlukan tes penunjang seperti foto rongsen, MRI, tes darah yang lain. Pengobatannya adalah dengan menggunakan operasi fasiotomi yang akan dilakukan dengan membuka lapisan pelindung kompartemen otot atau fascia untuk mengurangi tekanan dan mengangkat sel otot yang sudah mati jika ditemukan. Pencegahannya adalah bila menggunakan gips atau alat pembidai setelah mengalami cedera, posisikan bagian tubuh yang dibidai lebih tinggi daripada jantung. Gunakanlah alas yang lembut sebagai penopang. Mengompres luka dengan es untuk menekan pembekakan, mengurangi intensitas olahraga, dan berhenti saat tubuh sudah merasa lelah. Selanjutnya adalah kasus luka bakar. Luka bakar adalah luka yang terjadi akibat sentuhan permukaan tubuh dengan benda-benda yang menghasilkan api atau menghasilkan panas seperti api, air panas, listrik, dan lain sebagainya, atau zat-zat yang sifatnya membakar seperti asam kuat, basa kuat, dan seterusnya. Tandanya adalah nyeri, pengelupasan kulit, sesak nafas, serak, stridor, dan bingi, rasa gatal, gangguan emosional, dan psikologis. Jenis luka bakar berdasarkan kedalamannya ada luka bakar derajat 1, ada luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat 1 merupakan kerusakan terjadi pada lapisan epidermis, tampak merah dan kering seperti luka
bakar matahari. Tidak dijumpai bule. Nyeri karena ujung-ujung saraf sensorisnya teriritasi, penyembuhan terjadi spontan dalam waktu 5-10 hari. Sedangkan luka bakar derajat 2, kerusakannya meliputi epidermis dan sebagian dermis. Berupa reaksi inflamasi disertai dengan proses eksudasi, dijumpai bule, kemudian nyeri karena ujung-ujung saraf teriritasi, dasar luka berwarna merah atau pucat, sering terletak lebih tinggi di atas kulit normal. Nah, luka bakar derajat 2 ini dibagi menjadi 2. Ada luka derajat 2 dangkal superficial dan ada luka derajat 2 dalam atau deep. Kerusakan yang superficial mengenai bagian superficial dari dermis, organ seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasia masih utuh. Penyembuhannya terjadi secara spontan 10-14 hari. Sedangkan derajat 2 atau deep, kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis, organ seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasia, sebagian besar masih utuh. Penyembuhan terjadi lebih lama tergantung epitel yang tersisa. Biasanya penyembuhannya terjadi lebih dari sebulan. Nah, selanjutnya adalah luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat 3, kerusakannya meliputi seluruh lapisan dermis dan lapisan yang lebih dalam. Organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasia mengalami kerusakan. Tidak dijumpai bule. Kulit yang terbakar berwarna putih hingga merah, coklat atau hitam. Terjadi koagulasi protein pada epidermis dan dermis yang dikenal sebagai eksar. Tidak dijumpai rasa nyeri dan hilang sensasi, oleh karena ujung-ujung saraf sensorik mengalami kerusakan atau kematian. Penyembuhannya terjadi lama karena tidak terjadi proses epitelisasi spontan dari dasar luka. Berikut rumus Baxter untuk menghitung total kebutuhan cairan pada luka bakar. Kebutuhan cairan luka bakar adalah 4 cc kali berat badan dalam kilogram kali luas luka bakar. Dalam hal ini adalah persentase luas bakarnya. Nah, coba dilihat luas luka bakar ketika kepala atau front dan back itu antara 9%. Kemudian yang belakang adalah back adalah 18%. Kemudian right arm yang kanan, tangan kanan adalah 9%, tangan kiri 9%, chest, dada adalah 18%, kemudian bagian femur kakinya adalah 18%, kanan kiri juga 18%. Sedangkan pada anak adalah kepala, front dan back-nya itu 18%, kemudian right-nya kanannya adalah tangan kanannya adalah 9%, chest-nya adalah 18%, tangan kirinya adalah 9%, daerah perineum adalah 1%, kemudian daerah kaki adalah 13,5%, kanan kiri juga sama 13,5%, itu ada pada anak. Itu persentase luka bakar. Nah, tahap pemberian cairannya untuk pasien luka bakar adalah 8 jam pertama diberikan setengah dari kebutuhan cairan, kemudian 16 jam berikutnya diberikan setengahnya sisa kebutuhan cairan. Penanganannya awal adalah amankan pasien, siram dengan air mengalir, kompres dengan kain basah, segera bawa ke rumah sakit. Jika di rumah sakit diperiksa, apakah pasien mengalami gangguan pernafasan atau tidak. Jika terjadi atau terdapat bukti adanya distress pernafasan, berikan oksigen. Resusitasi cairan apabila ditemukan gangguan sirkulasi. Lakukan resusitasi cairan dengan menggunakan rumus Baxter apabila ditemukan tanda-tanda sirkulasi. Kompres luka dengan kasa, diberi NaCl. Jika kulit masih utuh, berikan NaCl secara perlahan tanpa merobeknya. Jika kulit tidak utuh, hati-hati bersihkan luka bakar. Kulit yang melepuh harus dikempiskan dan kulit yang mati dibuang. Setelah itu dibersihkan, diberikan golongan sulfadiazid, salep, kemudian ditutup luka dengan kasa. Diagnosa keperawatan adalah yang terjadi pada luka bakar seperti persediaan jalan nafas, hipovolemi, dan nyeri akut. Demikian pembahasan kali ini, sampai ketemu materi selanjutnya.